Kiprah dan tragedi para perwira Banteng Riders. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Banteng Riders didirikan oleh Ahmad Yani, jenderal yang kemudian diculik orang-orang yang berasal dari pasukan tersebut pada malam G30S 1965. Waktu itu, Jawa Tengah sedang rawan. Ada simpul Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII) pimpinan Amir Fattah. Letnan Kolonel Ahmad Yani pun menggalang gerakan Banteng Nasional dan sebuah pasukan khusus. Menurut Amelia Yani dalam Ahmad Yani, Profil Sang Prajurit terbit 1990, Yani dipinjami pasukan bekas anak buah Andi Aziz, mantan Knil yang terlibat dalam peristiwa Andi Aziz di Makassar tahun 1950. Pasukan ini dikerahkan melawan angkatan umat Islam. Sebelum diterjunkan, pasukan ini dilatih dulu di Magelang. Kemudian pasukan khusus itu dikembangkan lagi. Personilnya diambil dari batalion-batalion dalam tentara dan teritorial Diponegoro, Jawa Tengah. Pasukan ini kemudian dikenal sebagai Banteng Riders. Pasukan pendahulu komando Diponegoro ini setidaknya pernah melakukan 2 gerakan militer terhadap DITII. Pada bulan Mei 1952 dan Juni 1954, yang satu ditujukan terhadap Darul Islam di hutan-hutan sebelah selatan Pekalongan dan lainnya, dimaksudkan pasukan Darul Islam menerobos penjagaan dan lolos ke Jawa Barat. Tulis Cornelis van Dyk dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan, terbit 1955. Pasukan yang didirikan Ahmad Yani belakangan berkembang hingga setingkat batalion dan bermarkas di Serondol, Jalan Pos Yogyakarta Semarang, dan sebelum 1966 dikenal sebagai Batalion 454. Menurut Letnan Jenderal Purnawirawan Suyono yang pernah ditugaskan di batalion ini pada tahun 1966, batalion ini adalah salah satu dari sedikit kesatuan yang anggotanya tinggal di kesatrian atau asrama. Seperti ditulis oleh Benny Butar-Butar, Suyono bukan puntung rokok, terbit 2003. Semasa dinasnya di sini, Suyono masih bertemu perwira atau bintara warisan didikan Knil. Batalion ini punya prosedur dan administrasi yang tertib, manajemen pemeliharaan, sistem pengaturan makan prajurit, manajemen amunisi, angkutan dan perminyakan terbilang tertib. Setelah didirikan Yani pada 1953, pasukan Banteng Riders ini mulai dipimpin Kapten Hardoyo. Setelah Hardoyo, menurut catatan, posisi komandan diisi oleh Sugiono, Ciptono, Yasir Hadibroto, Sahirman, Ali Ebram, Untung, Sukirna, Mursidik, lalu Rudini di era 1967, 1970, dan seterusnya. Selain nama-nama tadi, Ali Murtopo yang jadi Menteri Kepercayaan Soeharto di masa Orde Baru juga pernah menjadi salah satu komandan kompi pasukan ini. Setelah DITII, pasukan ini pernah dikerahkan dalam operasi militer menumpas PRRI di Sumatera dan pembebasan Irian Barat. Pasukan andalan yang letaknya berada di wilayah Kodam Diponegoro ini adalah pasukan pemukul penting. Pasukan Banteng Riders punya pasukan terjun payung. Tak heran, setelah operasi pembebasan Irian Barat, selain menjadi bagian dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dipimpin Soeharto, ada juga yang ditarik ke pasukan pengawal Presiden Cakra Birawa.
Ali Murtopo adalah salah satu perwira yang ditarik ke Kostrad dan menjadi perwira intel andalan Soeharto yang terkenal dengan operasi khusus Opsus. Sementara itu, bekas Komandan Padang Riders Batalion 454 Ali Ebram ditarik ke Cakrabirawa. Dialah pengetik naskah surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dalam pengakuannya di buku Misteri Super Semar terbit 2006 karya Eros Jarot dan kawan-kawan, dia melihat bagaimana Mayor Jenderal Amir Mahmud memaksa Soekarno. Melihat kelakuan jenderal tak sopan itu, Ali Ebram rasanya ingin merokok pistol. Setelah peristiwa Super Semar, Ebram terlupakan dari panggung sejarah. Pangkatnya mentok di Letnan Kolonel. Letnan Kolonel Sugiono, salah satu korban G30S di Kentungan dan juga pahlawan revolusi, juga pernah menjadi bagian Banteng Riders ketika masih berpangkat kapten. Selain Ali Ebram dan Sugiono, perwira dari 454 Banteng Riders yang paling sohor di Cakrabirawa adalah Untung. Dialah komandan gerakan 30 September 1965 yang menculik perwira tinggi Angkatan Darat, salah satunya Ahmad Yani, pendiri Banteng Riders. Pasukan yang dilibatkan Untung adalah pasukan dari Letnan Satudul Arif yang juga berasal dari Banteng Riders 454. Setelah kudeta gagal itu, Untung, si penerima bintang sakti atas aksinya di Papua ini, diadili secara kilat dan dihukum mati pada 1966. Dul Arif dan pasukannya pun menjadi buram nasib dan karir militernya. Ada anggota yang terlibat dihukum mati dan juga penjara. Menurut kesaksian Siono, ada juga anggota yang dipulihkan lewat screening pasca G30S. Screening itu dilakukan untuk menangkal komunisme di kalangan tentara agar tak ada lagi oknum macam Untung. Setelah G30S pula, Batalion Infanteri Rider 454 yang berubah menjadi Batalion 401, belakangan berubah lagi menjadi Batalion 400, tetap dikenal sebagai pasukan pemukul. Selain punya mantan perwira yang menjadi korban seperti Yani dan Sugiono, dan juga jadi pelaku macam Untung dari Batalion 454, juga ada bekas komandan yang berperan penting dalam pembabatan PKI di Jawa Tengah. Yasir Hadibroto dan pasukannya menangkap di Panusantara Aidit. DN Aidit minta ditembak, dan Yasir pun menembaknya. Seperti dikutip Murad Aidit dalam Aidit Sang Legenda terbit 2005. Karir Yasir setelahnya menjadi cerah. Dia pernah menjadi Panglima Kodam di Ponorogo, Jawa Tengah dan Bukit Barisan di Sumatera. Dia bahkan pernah menjadi anggota DPR dan Gubernur Lampung. Perwira Banteng Riders lain adalah Rudini. Setelah G30S, ia menduduki posisi komandan batalion pada 1967-1970. Ketika beberapa anggota batalion ini masih menjalani screening. Sebelumnya, dia adalah wakil komandan batalion Wadanyon, pangkat mayor. Akhirnya berada di pundak Rudini tatkala ia dilantik sebagai Wadanyon 401 Banteng Riders. Tulis Hindrajit dalam Rudini, Jejak Langkah Sang Perwira, terbit 2005. Setelah menjadi komandan, dia sempat berpangkat mayor juga. Rudini adalah bekas pimpinan Banteng Riders yang kemudian menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat. Hanya saja, nama jabatannya berbeda dengan di era Yani. Di era Yani, posisi itu namanya Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Sedangkan di era Rudini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat.
Alumni Akademi Militer Breda, Belanda ini juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan 5, tentu di era Soeharto. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura tagar lambe sundel.